Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video presentasi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Desna Arumatika, SAP MAP, selaku pembimbing pertama, dan Bapak Muhammad Iksan Kabullah, SIP MPA, selaku pembimbing kedua, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi saya. Baiklah, langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nita Putrima dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam Pengelolaan Drainase. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kejadian banjir yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam ini merupakan daerah kedua dari 13 daerah di Sumatera Barat yang paling sering mengalami banjir. Dan penyebab banjir yang paling sering terjadi di Kabupaten Agam ini yaitu banjir yang disebabkan oleh buruknya kondisi drainase. Alasan pemilihan Kecamatan Lubuk Basung sebagai lokus penelitian yaitu karena Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan dengan kasus banjir terbanyak di Kabupaten Agam. Dan penyebab banjir yang paling sering terjadi yaitu banjir yang diakibatkan oleh buruknya kondisi drainase, yang mana kondisi ini disebabkan oleh kurang baiknya pengelolaan drainase tersebut. Fenomena empiris teoritis dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dari DPUTR Kabupaten Agam terhadap permasalahan drainase yang terjadi. Yang kedua, tidak adanya respon dari DPUTR Kabupaten Agam terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan drainase yang terjadi. Yang ketiga, DPUTR Kabupaten Agam yang masih belum mempunyai master plan drainase, sehingga menyebabkan pengelolaan drainase selama ini tidak bisa terlaksana secara maksimal. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara DPUTR Kabupaten Agam dengan instansi terkait. Kelima, kurang tegasnya peraturan terkait drainase dari DPUTR Kabupaten Agam yang menyebabkan semakin buruknya kondisi drainase karena perilaku masyarakat. Yang keenam, laporan akuntabilitas kinerja DPUTR Kabupaten Agam yang memperlihatkan bahwa kinerja DPUTR Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase yang mengalami penurunan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam mengelola drainase di Kabupaten Agam. Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, secara teoritis penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan teori ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi publik. Selain itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam untuk dapat memberikan kinerja yang lebih baik lagi dalam pengelolaan drainase, serta diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam pengelolaan drainase, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, penelitian dari Nova Wulandari yang berjudul Pengelolaan Sistem Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2018. Studi kasus drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah. Yang kedua, penelitian dari Barnades H. Sitohang yang berjudul Pengelolaan Sistem Drainase di Kecamatan Sungai Pinang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, studi kasus pemeliharaan sistem drainase. Yang ketiga, penelitian dari Arifin Disrinur, Ahmad Syihabuddin, dan Aceh Hasan Sadzili yang berjudul Kinerja Pengelolaan Jalan dan Jembatan dalam Perspektif Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tahun 2017.
Yang keempat, penelitian dari Lumetu Jegifta, Roni Gosal, dan Sarah Sambiran yang berjudul Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi dari Stephen P. Robbins yang melihat kinerja organisasi dari 4 pendekatan, yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituen strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Skema pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengelolaan drainase merupakan suatu bentuk tindakan atau kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi yang bertujuan agar drainase berfungsi dengan optimal dan mencegah penurunan kinerja drainase. Yang kedua, kinerja yaitu suatu pencapaian atau prestasi dari individu atau organisasi atas hasil kerja atau tugas yang mereka lakukan. Definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Metode penelitian dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, pendekatan dan desain penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, peran peneliti sebagai informan utama, proses penelitian dengan cara melakukan observasi awal, menentukan waktu dan lokasi penelitian, menentukan informan, menyusun daftar pertanyaan, dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Unit analisis berbentuk lembaga yaitu DPUTR Kabupaten Agam, teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan terakhir, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Selanjutnya, deskripsi lokasi penelitian. Kabupaten Agam merupakan kawasan perbukitan atau pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian, namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi tsunami, abrasi, longsor, gempa, letusan gunung berapi, dan banjir. Selain itu, Kabupaten Agam juga merupakan daerah dengan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dan Kecamatan Lubuk Basung berada di ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut. Karena topografinya yang rendah ini, seringkali Kecamatan Lubuk Basung mendapatkan kiriman air dari daerah-daerah yang lebih tinggi, sehingga rentan mengalami banjir. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana tugas dalam sektor pelaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan administrasi proyek di Kabupaten Agam. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 51 Tahun 2016. Temuan dan hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, pendekatan pencapaian tujuan. Pada pendekatan ini ditemukan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh DPUTR Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase yaitu meningkatkan sistem jaringan drainase yang tertata baik sebagai upaya dalam mengurangi risiko bencana banjir dan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Akan tetapi tujuan ini belum tercapai karena walaupun program dan kegiatan sudah ditetapkan melalui kesepakatan umum, setiap aktor tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan usulan mereka. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan tersebut juga mengalami kendala sehingga menyebabkan program dan kegiatan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan ini, ditemukan bahwa hubungan internal organisasi sudah baik, yang ditandai dengan hubungan timbal balik antar pegawai di mana mereka saling membantu satu sama lain dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program pengelolaan drainase. Akan tetapi, untuk hubungan eksternal organisasi masih belum maksimal, yang terlihat dari kurangnya data terkait drainase yang diberikan kepada Bapeda, informasi yang hanya disampaikan secara lisan kepada kecamatan, dan terbatasnya keterlibatan PDAM dalam program pengelolaan drainase. Selain itu, anggaran yang dimiliki oleh DPUTR Kabupaten Agam untuk pengelolaan drainase juga belum memadai. Selain anggaran, sumber daya manusia yang dimiliki DPUTR Kabupaten Agam juga masih belum memadai, di mana DPUTR Kabupaten Agam masih belum memiliki petugas lapangan untuk program pengelolaan drainase.
Selanjutnya, pendekatan konstituen strategis. Berdasarkan pendekatan ini, ditemukan bahwa realisasi program drainase yang dilakukan oleh DPUTR Kabupaten Agam masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat, yang mengharapkan pembangunan drainase yang menyeluruh dan terpelihara dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi tersebut, terutama saat musim hujan. Yang terakhir, pendekatan nilai-nilai bersaing. Berdasarkan pendekatan ini, ditemukan bahwa buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam ini memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, seperti terganggunya kesehatan masyarakat, terganggunya perekonomian masyarakat, terhambatnya pendidikan, terhambatnya kegiatan keagamaan, dan terganggunya kehidupan sosial masyarakat. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, DPUTR Kabupaten Agam berusaha mengatasi masalah ini dengan cara membuat inovasi program, diantaranya inovasi program Master Plan yang bertujuan untuk memudahkan DPUTR dalam mendapatkan data mengenai drainase dan genangan, sehingga penanganan drainase bisa dilakukan dengan merata dan menyeluruh. Selain itu, juga ada inovasi pemeliharaan drainase yang bertujuan agar drainase yang sudah dibangun bisa terpelihara dengan baik sehingga dapat berfungsi dengan optimal dalam waktu yang lama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan program, sumber daya yang belum memadai, koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang belum maksimal, belum terpenuhnya harapan masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang mengeluh, dan belum tercapainya kriteria keberhasilan organisasi. Akan tetapi hubungan internal organisasi sudah baik dan inovasi program juga sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, saran yang pertama, DPUTR Kabupaten Agam, pemerintah Kecamatan Lubuk-Basung, dan pemerintah Nagari dalam memilih dan mengusulkan program dan kegiatan prioritas drainase dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan dan penilaian yang menyeluruh di setiap daerahnya. Kedua, DPUTR seharusnya melakukan pembebasan lahan saat perencanaan anggaran untuk mengetahui apakah kegiatan bisa dilaksanakan atau tidak. Yang ketiga, DPUTR Kabupaten Agam dapat melakukan rekrutmen pegawai. Yang keempat, DPUTR Kabupaten Agam dapat melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi drainase di sekitar lingkungan mereka, dan ikut serta dalam menjaga kebersihan drainase. Yang kelima, DPUTR Kabupaten Agam dapat menyediakan wadah yang dapat menampung keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Yang keenam, DPUTR Kabupaten Agam dapat menetapkan jadwal-jadwal kegiatan pemeliharaan secara rutin. Baiklah, sekian presentasi skripsi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing. Mohon maaf atas segala kesalahan selama presentasi. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.